Bagaimana mungkin kita bisa membuktikan melalui pembacaan kertas-kertas pembuktian berkontainer-kontainer, sementara waktu pembuktian hanya 14 hari kerja? Siapa sih di antara hakim Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi itu, yang sudah baca kontainer-kontainer di 2019 yang dibawa oleh Bang Fadli? Tidak akan mampu. Makanya kita ubah melihat bukti melalui bukti elektronik berupa peta. Dan mudah-mudahan nanti kita akan buktikan itu. Kita sudah mulai tayangkan baik di film maupun ke publik melalui riset penelitian soal sebaran potensi kecurangan dan kecurangan yang sudah terjadi. Misalnya kita sudah pernah menguraikan bahwa upaya untuk satu putaran itu berkaitan erat dengan kebijakan dan tindakan presiden dalam penunjukan penjabat. Terutama kalau kita lihat datanya, kebutuhan untuk menang satu putaran butuh menang minimal di 20 provinsi. Presiden menjelang pemilu sudah melantik 20 gubernur di 20 provinsi. Presiden juga mengangkat penjabat bupati wali kota 178, mungkin sekarang sudah bertambah. Dan kalau dikonversi dalam bentuk daftar pemilih tetap per wilayah yang dipimpin oleh para penjabat itu, jumlahnya fantastis. Jumlah DPT-nya 140 juta DPT, yang maknanya lebih dari 50% kebutuhan suara untuk menang satu putaran. Bisa diganti kamar saja. Dan menurut Presiden, siapapun bisa dikoreksi per hari. Berbeda ketika koreksi Menteri Dalam Negeri 6 bulan sekali, tiba-tiba Presiden mengatakan saya bisa koreksi per hari. Per hari ini pun bisa dikoreksi kalau tidak patuh. Nah, ini sebenarnya membutuhkan keseriusan melihat kecurangan. Jadi kalau kecurangan dilihat di form C1, C hasil begitu ya, kita kan tidak melihat apa-apa. Uang yang ditekan aparat, pemilih, politik uang main, gentong babi main, ya, dana insentif yang kita sebut sebagai politik gentong babi itu main. Sehingga kemudian hasil terlihat seolah-olah benar. Tapi faktanya proses tidak dijalankan jujur dan adil. Jadi ini sampai hari ini kami berharap tidak apa-apa kalau ada yang mengkritik. Malah kami akan senang. Jangan-jangan kami salah melihat bahwa Bang Fadli sekarang diam karena beliau adalah bagian dari pelaku itu dan tidak lagi punya hasrat menjadi korban. Sebentar. Ini harus kita klarifikasi. Pertama, saya belum nonton ya film itu. Nah, itu nggak boleh komentar, Bang. Ya, bukan. Artinya saya membaca, ini saya akan langsung dengar dari penjelasannya. Tetapi kalau misalnya tadi yang disampaikan itu kan semua dugaan. Semuanya itu semacam skenario. Ya, mungkin ada di dalam satu skenario. Nah, itulah yang harus dibuktikan apakah itu memang terjadi. Misalnya tadi pejabat-pejabat yang diangkat, mereka bekerja untuk itu. Nah, apa buktinya? Buktinya sudah disampaikan di film, Bang. Jadi, ini mau aku lanjutkan ya. Bukan. Di dalam film itu. Tadi soalnya mengatakan pelaku. Abang kan belum nonton. Pelakunya ada. Bukan. Di dalam video bukti yang disampaikan beberapa penjabat perintah untuk memilih 02 itu banyak di videonya, Bang. Ya, itu dilaporkan saja, tetapi yang jelas jangan menganggap rakyat kita ini. Makanya selesaikan. Jangan supaya Abang tidak terlihat salah betul. Saya akan ceritakan. Ini untuk pelaporan di Bawaslu sudah dilakukan. Oke. Dan Bawaslu tidak bertindak. Masif terstruktur apa kriterianya sampai? Makanya saya jelaskan, ini baru terstruktur, sistemiknya belum. Oke. Nah, masifnya belum. Nah, sudah nyinggung-nyinggung. Jadi saya selesaikan dulu ya. Jadi ada upaya-upaya seperti itu yang kita kenal sebenarnya di dalam politik kepemiluan sebagai upaya mempengaruhi para pemilih. Jadi apa yang nampak di permukaan kesannya tidak terjadi kecurangan, tapi di dalamnya luar biasa bobrok. Bahkan di film Bang Fadli ada bukti pengakuan dari kepala-kepala desa. Saya turun ke lapangan, Bang. Di beberapa daerah, saya sebut daerahnya, silakan dibuktikan. Di Medan misalnya, di Sulawesi Selatan misalnya yang saya turun ya, tim peneliti kan turun di tempat yang lain. Itu eksplisit mereka menyampaikan bahwa kami diperintahkan untuk mendukung calon-calon tertentu. Ini maaf, ada di bukti di film itu mengatakan kepala desa itu kebingungan yang luar biasa. Pagi dia diperintah kubu 03, siang diperintah oleh kubu 02. Coba bayangkan nasib kepala desa itu. Ditekan timur dan barat, tergencet oleh gajah-gajah yang bertarung, rumput terinjak-injak, itulah kepala desa kita. Dan mereka nggak bisa apa-apa.
Dan mereka sudah diskenariokan untuk mendukung. Ada juga di dalam film bahwa dalam berbagai pertemuan dengan presiden dan atau para menteri, mereka diarahkan untuk mendukung pasangan tertentu. Bahkan seluruh perintah yang ada dan berkaitan dengan Pak Presiden Jokowi, mereka turut kok. Perintah untuk 3 periode, ikut mendukung. Perintah untuk perpanjangan masa jabatan, ikut. Kemudian Pak Jokowi kemudian mendukung pasangan tertentu juga ikut. Inilah yang kemudian pelanduk yang di tengah-tengah itu, yang menurut kami di film itu juga belum bisa dibantah dan tidak kemudian ada bukti yang bisa menjelaskan itu bukan bentuk dukungan. Yang menarik misalnya, ini boleh nanti diperdebatkan soal politik gentong babi atau pork barrel politics atau inisiatif yang kemudian insentif dalam bentuk dana yang digucurkan untuk publik dan bahkan sekarang sudah mulai berkembang.